warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadsport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Makan Konate resmi diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru Persija Jakarta. Ada juga berita tentang Basim Rashid dari Persib Bandung yang katanya undur diri. Nah, berita-berita ini akan kami rangkum dengan berita-berita lain di Liga 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semua videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja. Inilah Rio Riyadsport edisi kali ini. Keputusan Robert Rene Albert yang tetap mempertahankan seluruh pemain lokal Persib tanpa ada penambahan dianggap sebagian kalangan adalah perjudian, yang artinya Persib bisa untung atau justru terpuruk. Jika melihat sisi keuntungan, memang Persib tak perlu keluarkan dana lagi untuk beli pemain baru, dan para pemain yang ada ini tentu sudah kenal dan paham satu sama lain di tim. Jadi tak sulit membentuk irama permainan karena tak harus adaptasi lagi dan bisa solid. Tapi dengan catatan, taktik pelatih harus bervariasi dan tidak monoton, dan pemain bisa menerapkan. Namun sisi kerugiannya adalah dengan pemain-pemain yang sama, otomatis para klub lawan telah mengetahui tipikal permainan Persib. Terbukti di putaran pertama di seri 1 dan 2 Persib cukup apik, namun memasuki seri ketiga permainan Persib telah terbaca. Faktor absennya beberapa pemain pilar dampaknya sungguh terasa, terutama di sisi belakang, sayap, dan depan. Di lini belakang Persib memiliki 4 back sentral, yakni Victor, Nick, Juppe, dan Indra. Namun hanya Nick dan Victor yang dianggap levelnya tinggi, sementara Juppe dan Indra levelnya masih di bawah. Jelas ketika Victor hilang dan Nick akumulasi, maka Persib pun keropos di lini belakang. Namun sejauh ini belum juga diatasi oleh Persib. Lalu di lini tengah Persib memiliki Klok, Rashid, Dedi, Aziz, dan Beckham. Namun ketika Rashid absen, pola permainan Persib kacau seperti tanpa arah. Klok dipaksa main sendirian, mengatur serangan dan bertahan sekaligus. Ini juga belum diatasi oleh Persib. Sisi sayap, jelas di sini hanya Febri yang maksimal. Namun Febri butuh dukungan. Ia tak bisa berpindah dari kanan ke kiri tanpa ada pemain yang bertipikal sama. Sementara untuk pemain yang lain seperti Esteban, Erwin, dan Freds, penampilannya masih angin-anginan. Ini pun belum diatasi oleh Persib. Untuk lini serang memang telah diatasi dengan mendepak duo gelis dan menggantinya dengan duo botak, yakni David dan Bruno. Namun itu pun belumlah cukup. Jika duo botak ini absen, otomatis Persib hanya punya Ezra Walian. Itu pun dengan catatan jika Ezra tak dipanggil ke timnas. Jika kita bicara soal kemampuan, finansial Persib seharusnya mampu mendapatkan pemain-pemain yang lebih berkelas, karena faktanya Persib saat ini adalah tim terkaya di Liga Indonesia, mengalahkan Bali United, bahkan mengalahkan tim promosi Liga 1 musim ini, yakni Rans Cilegon FC dan Persis Solo. Namun entah kenapa Persib selalu kesulitan mencari pemain-pemain berkelas ataupun mencari pemain-pemain dengan kualitas yang mumpuni. Bahkan tak jarang incaran-incaran Persib justru ditikung klub-klub lain. Hal ini berbanding terbalik jika kita bandingkan dengan tim tetangga dekat Persib, yakni Persita Tangerang. Dengan dana seadanya, sejauh ini Persita berani merombak skuad dengan membuang sejumlah pemain dan mendatangkan para pemain-pemain baru. Tercatat sudah 6 pemain baru didatangkan Persita, yakni Nuridin Dafronov, M. Iqbal, Kasim Botan, Ricky Ariansah, Randy Oscario, serta Jack Brown. Bahkan kabarnya ada 1 pemain asing lagi yang akan segera tiba. Memang bursa transfer masih berjalan, namun dengan pernyataan Rene Albert yang menyatakan tak akan lepas 1 pun pemain lokal dan jendela transfer yang semakin sempit, mampukah Persib berbicara banyak di putaran kedua ini?
Maka kita akan lihat keputusan Rene Albert ini apakah efektif atau justru malah jadi blunder di musim ini. Menteri BUMN Erick Thohir kembali sambangi klub Liga 1. Kali ini klub yang didatangi adalah Bali United. Sebelumnya Erick Thohir pun menyambangi Persib dan Persebaya. Jika ke Persib itu hal wajar. Pasalnya Erick adalah salah satu pemegang saham di Persib. Namun bagaimana dengan Persebaya dan Bali United? Lalu kenapa hanya dua tim ini yang didatangi? Apakah ada tim lain yang akan dikunjungi? Banyak spekulasi berkembang soal kunjungan Erick Thohir ini. Selain Persib, Persebaya, dan Bali United adalah tim yang sangat dekat. Ya, seperti kita ketahui, Persib, Persebaya, dan Bali United adalah tiga tim bersaudara di Liga Indonesia. Kedatangan Erick ini pun disinyalir ada unsur politik. Bahkan politik untuk kenegaraan, yakni calon presiden 2024. Di sisi lain, banyak yang mengira kedatangan Erick ini untuk menyeleksi para pemain yang kemungkinan musim depan akan diboyong ke Persis Solo. Bahkan kabar yang beredar di tiga klub ini, Erick Thohir telah memilih para pemain yang akan diboyong ke Persis Solo. Seperti di Persib ada nama Freds Butuan, Deddy Kusnandar, dan Ardi Idrus yang diincar. Di Persebaya ada nama Ricky Kambuaya, Koko Ari, dan Hernando Ari yang diincar. Dan di Bali United ada nama Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, dan Lerby Aliandri yang diincar. Kita tunggu saja di akhir musim saat Persis Solo benar-benar berlaga di Liga 1 2022. Madura United resmi melepas striker asal Brazil Rafael Silva. Kabarnya Madura akan mengincar pemain baru dan akan diumumkan minggu ini. Usai dilepas Madura United, tak butuh waktu lama untuk Rafael Silva pun mencari pelabuhan baru. Rafael Silva kini resmi menjadi amunisi terbaru Barito Putra. Rafael sendiri bukan sosok baru di Barito. Pada 2019 silam, ia pun pernah menjadi striker Barito Putra. Di musim itu, Rafael tampil 28 kali dan mencetak 14 gol untuk Barito. Selain Rafael Silva, Barito pun kabarnya selangkah lagi mendatangkan gelandang asal Bayangkara FC Renan Silva. PSS Sleman kembali mengumumkan rekrutan barunya. Ia adalah gelandang ex Persela Lamongan Syahroni. Total sudah 6 pemain didatangkan PSS, yakni Wander Luis, Dep Masten, Imam Mahmudi, Ricky Dwi, Bagas Prastio, dan Eeng Supriyadi. PSS pun masih memburu sejumlah nama baru lagi. Persela Lamongan kabarnya melepas striker asal Brazil Ivan Carlos. Hal ini diketahui usai Ivan Carlos tak kunjung datang ke Persela meskipun Persela sudah melakukan latihan. Saat dikonfirmasi pada pihak Persela melalui sang manajer Yunan Ahmadi mengatakan Ivan Carlos dikabarkan sakit dan belum bisa terbang dari Brazil. Sementara itu Persela pun resmi mendapatkan amunisi pertamanya di paruh musim kedua ini. Ia adalah Ricky Ohorela dari Semen Padang. Gelandang Persib Bandung asal Palestina Mohamed Basim Rashid baru-baru ini mengunggah video kocak di akun TikTok dan Instagramnya. Rashid yang tengah menjalani karantina melakukan aksi konyol, bahkan ada kata-kata Rashid yang dianggap sebagai netizen salah, yakni kata-kata "Sorry Persib, you have a deal with me". Kata-kata ini banyak netizen yang menganggap Rashid akan undur diri dari Persib. Ya, Rashid memang undur diri dari Persib, namun undur diri dari latihan selama 10 hari. Haha, santai aja lur, nggak usah dibikin tegang. Alasan Rashid mengunggah video tersebut karena jenuh selama 10 hari harus menjalani karantina sendiri di Jakarta. Rashid mengaku ingin secepatnya gabung latihan karena sudah tak sabar ingin mengerjai para pemain Persib. Dasar pelawak masih aja ngambodor. Persija Jakarta akhirnya resmi mengumumkan Makan Konate sebagai rekrutan asingnya. Hal ini disiarkan secara langsung di channel YouTube Persija pada Rabu 29 Desember 2021. Dalam siaran langsung ini, banyak Jackmania berkata jika Bobotoh pasti menangis melihat ini. Pasalnya Konate adalah idola Bobotoh. Konate sendiri dikontrak selama 2 tahun di Persija dan kabarnya akan ada 4 pemain lagi yang
masih akan masuk ke Persija. Kita tunggu reaksi dari Bobotoh soal Konate yang resmi ke Persija ini. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.